Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini, webinar mengenai Minutakusuma 5. Ini sebenarnya ide ini tercantum terputus nggak sengaja ya obrolan saya dengan Kang Iip sama Kang Atep juga. Kenapa kita nggak ngebahas Minutakusuma 5 ini? Karena sampai saat ini sosok beliau sebagai pemimpin Sunda, ada yang bilang Raja Sunda terakhir ya, itu seperti kurang diketahui oleh masyarakat. Oke, acara ini diadakan oleh Museum Kota Bandung, kerjasama dengan Sahabat Heritage Bandung, yaitu komunitas pecinta sejarah yang berdiri pada tanggal 8 Desember 2019 oleh anggota grup Facebook Bangunan Kolonial Kota-Kota Indonesia. Saat ini ada 100 anggota kira-kira ya. Tujuannya untuk mewadahi minat anggota terhadap pelestarian heritage dan sejarah di Bandung dan sekitarnya. Jadi kalau yang senang jalan-jalan, senang membahas sejarah, bisa bergabung di Sahabat Heritage Bandung. Ini kalau nggak salah adalah diskusi keempat yang diadakan oleh SHB kerjasama dengan Oleh-oleh Buku Bandung. Kemudian Oleh-oleh Buku Bandung, yaitu lini usaha dari Wawang Buku, ya, yang menjual aneka buku dan memorabilia tematik Bandung dari masa tempo dulu sampai kini sebagai sebuah cenderamata dengan maksud mengenalkan khazanah sejarah Bandung kepada khalayak luas. Nah, bagi kawan-kawan nanti yang bertanya atau menanggapi, disediakan voucher diskon dari Oleh-oleh Buku Bandung. Ada banyak buku Bandung yang menarik di sini. Ada buku Kang Iip juga. Buku saya nggak ada ya, udah habis kayaknya. Ya, jadi nanti silakan buat penanya jangan sungkan-sungkan, silakan diketik saja di chat. Yang mau menanggapi juga karena disediakan voucher diskon dari Oleh-oleh Buku Bandung. Oke. Kang Iip sudah siap ya? Siap, Ki. Pak Agus juga sudah ada, Ki. Pak Agus sudah masuk ya? Sudah. Oke, sudah hadir juga Dr. Agus Mulyana. Oke, sebelumnya saya akan bacakan dulu rundown-nya ya. Jadi yang pertama memaparkan materinya adalah Kang Iip mengenai biografi Minutakusuma 5, Sang Dalam Haji, sekitar 20 menit mungkin Kang ya. Nanti dilanjut oleh Dr. Agus Mulyana, mungkin mengenai Minutakusuma dan Negara Pasundan karena beliau menerbitkan buku khusus mengenai Negara Pasundan. Dan terakhir ada Minutakusuma 5 dari sudut pandang anak muda ya. Ini oleh Radian, karena Radian ini meneliti khusus mengenai Minutakusuma. Semoga temuannya nanti bisa menarik dan bermanfaat buat kita ya. Insya Allah juga kalau ada nanti ada pemaparan dari perwakilan keluarga ya. Baik, karena sudah jam 7, karena waktunya kita sangat singkat, hanya sampai jam 8.30. Kita akan mulai materinya oleh Kang Iip. Saya bacakan dulu sedikit CV-nya. Iip D. Yahya, lahir di Tasikmalaya 17 Juli 1970, penam pesantren di Kerapyak, Yogyakarta, Tremas Pacitan, Kauman Wonosobo. Kemudian setelah kuliah di Sastra Arab IAIN Bandung, melanjutkan studi di Michigan University sebagai visiting scholar dan visiting researcher di Monash University, Australia. Beliau sudah menghasilkan beberapa karya tulis mengenai pesantren dan Sunda, misalnya tradisi ngalogat di pesantren Sunda, penemuan dan peneguhan identitas 2003, Ajengan dan Santrina, pesantren Salafiyah di Jawa Barat 2008. Kemudian masih banyak lagi ya.
Tapi yang terkenal adalah bukunya tentang Otto Iskandardinata di Untold Stories tahun 2008. Beliau juga pernah menulis buku RAA Wiranata Kusuma V, Kedalaman yang Belum Terselami tahun 2010. Ini bukunya mungkin nanti bisa dicetak ulang, Kang, ya, karena setahu saya masih jarang yang bisa mengakses buku mengenai tokoh penting ini, ya. Baik, silakan kepada Kang It untuk memulai pemaparannya. Mangga, Kang. Baik, terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Saya ada slide yang akan di-share. Ini penjelasan singkat saja supaya nanti kita punya kesempatan dialog yang cukup waktu. Karena ini penelitian yang tertunda lama ya. Mungkin saya meneliti tentang Wiranata Kusuma ini 10 tahun yang lalu. Baik, bisa dilihat ya, Rizky? Sudah, Kang. Baik ya. Jadi ini nama lengkapnya, sebetulnya ini keluarga yang menulis seperti ini. Raden Adipati Arya Haji Muharam Wiranata Kusuma V. Jadi ini nama kecilnya masih di bawah. Baik. Saya akan coba menjelaskan riwayat hidup beliau secara singkat. Lahir di Bandung. Ini ada dua versi. Pada tahun 43 ketika semua tokoh diminta dokumen oleh Jepang yang dimuat dalam orang terkemuka di Jawa, orang Indonesia terkemuka di Jawa, lebih tahun 44, beliau itu menuliskan lahirnya itu namanya cantik sekali, 881888. Jadi semua ini serba 8. Tetapi dalam tradisi keluarga, ini setelah kemerdekaan, terutama setelah adanya negara Pasundan, peringatan ulang tahunnya itu pada 23 November, kalau tahunnya sama. Nah, jadi ada dua tanggal ya, ada yang 8 Agustus dan 23 November. Ayahnya Raden Adipati Kusuma Dilaga, Bupati Bandung sebelum Martanagara ini. Ibunya Raden Ayu Soekarsi. Tadi di film Negara Pasundan itu ada beliau kelihatan Raden Ayu Soekarsi ini pada saat menerima kedatangan Wiranata Kusuma kembali dari Yogyakarta. Pendidikannya di ILS Bandung selesai tahun 1901. Kemudian Osvia Bandung sampai kelas 3 1904, lalu pindah ke HBS, ini nanti akan dijelaskan oleh Hardian, dibawa oleh Snook Begonya di KW3 itu saya lupa singkatannya. Nanti mungkin Hardian bisa menjelaskan. Ini sampai tahun 1910. Nah, beliau di sini diasuh oleh Profesor Haze. Menurut beliau, Haze inilah yang mendidik beliau untuk istilahnya beliau itu mendapatkan acining kemanusiaan gitu. Jadi humanisme lah mungkin untuk bahasa populernya. Tapi dari Haze inilah dia mendapatkan apa yang disebut sebagai acining kemanusiaan. Dan beliau menuliskan obituari yang sangat indah ketika Haze dipulangkan ke Belanda. Jadi Haze ini ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meneliti kerusuhan Cimareme tahun 1919. Nah, kesimpulan Haze ini menyalahkan pemerintah Hindia Belanda. Maka karena tidak berpihak kepada negaranya, Haze dipulangkan. Nah, mantan-mantan muridnya merasa sedih, lalu menulis obituari. Salah satunya Wiranata Kusuma. Baik, pekerjaan beliau ini cukup panjang ya. Dimulai sebagai juru tulis Wedana di Tanjung Sari, Sumedang. Kemudian Menteri Polisi di Cibadak, Sukabumi.
Mantri Polisi di Sukapura, Tasikmalaya. Lalu tahun 12 menjadi asisten Wedana di Ciberem. Nah, kemudian tahun itu juga beliau diangkat sebagai Bupati Cianjur. Ini agak keluar dari tradisi. Jadi ini beliau bukan turunan Menak Cianjur, tetapi bisa menjadi bupati di sana. Oleh karena itu, beliau menikah dengan keluarga Cianjur, yaitu Raden Ayu Wiyarsi, tetapi tidak mempunyai keturunan. Nah, Raden Ayu Wiyarsi ini di kemudian hari menjadi tokoh perempuan di Cianjur. Lalu tahun 20 sampai tahun 31, itu diselang dulu 31 sampai 35 ini beliau menjabat di anggota Volksrat, Badan Pekerja Volksrat. Lalu kembali lagi sebagai Bupati Bandung tahun 35 sampai 45. Ini menjadi Bupati Bandung. Nah, ketika menjadi Bupati Cianjur, beliau adalah Bupati paling muda pada zamannya di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1917, itu berhasil kabupaten yang pertama kali mendapatkan otonomi khusus, yaitu keleluasaan untuk mengelola bahutang, kalau bahasa Sunda ya, anggaran. Nah, pada masa beliau di Cianjur juga salah satu monumennya adalah merubah rawa Cihea yang menjadi pandemi malaria itu menjadi pesawahan yang istilahnya itu upluk aplak, hejo ngemploh begitu. Sehingga Cianjur menjadi gudang beras dan sentra ketahanan pangan Hindia Belanda pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang masih dikenal. Nah, ini tahun 45 pada masa Jepang ada beberapa jabatan ini yang dijabat oleh beliau. Kita skip aja. Kemudian tahun 45 setelah merdeka beliau menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama. Kemudian 45 sampai 48 Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Penasehat Menteri Dalam Negeri. Jadi ini kedudukannya di Yogyakarta. Kemudian 48 sampai 50 menjadi Wali Negara Pasundan. Dan tahun 55, nah ini beliau ternyata masih aktif menjadi anggota konstituante dari PSII. Beliau adalah Ketua PSI Jawa Barat. Jadi beliau tuh pengikut setia Cokro Aminoto sejak berdirinya, bahkan menjadi sponsor utama Kongres CSI yang pertama di Bandung tahun 16. Di luar itu, tahun 21 sampai 29 beliau menjadi anggota Volksrat dari Sedio Mulyo, perkumpulan bupati se-Hindia Belanda. Kalau sekarang ini Abdesi ya, atau apa singkatannya, Asosiasi Bupati Seluruh Indonesia itu. Kemudian tahun 26 menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini salah satunya adalah beliau yang sangat keras diantaranya mengusulkan supaya ibu kota Jawa Barat tetap di Bandung. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan di Batavia, tetapi kemudian ditolak rame-rame ini. Jadi dulu juga bisa menolak sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jawa Barat menolak kebijakan pusat tuh bisa sebetulnya. Asal kompak gitu, asal sama-sama. Dulu juga ternyata bisa. Nah, tahun 29 sampai 35 menjadi Voorzitter Hoop Bestuur PPBB. Ini Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putra. Kalau sekarang ini semacam Korpri ya. Tapi ini swasta ini. Tidak dikelola oleh pemerintah. Ini anggota PPBB itu adalah mulai dari sekretaris desa sampai bupati. Nah, tahun 31 sampai 35 anggota Dewan Pekerja Volksrat di dari PPBB tadi sudah dijelaskan. Ketika beliau menjadi anggota Dewan Pekerja ini, beliau tidak menjadi Bupati Bandung. Jadi Bupati Bandungnya dilepas ke orang lain. Pernah melakukan, pernah melakukan kunjungan dinas ke luar negeri. Ini diundang beliau sebagai Bupati Bandung tahun 27-28 ke Belanda dan keliling Eropa untuk studi banding koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat. Jadi beliaulah yang pertama kali membawa ilmu koperasi dari Eropa ke Bandung. Nah, nanti tahun 29
di Bandung berdiri koperasi yang pertama, yaitu di Ciparai, yaitu Itikui Hibana. Itu tahun 29. Kemudian nanti tahun 30-an di Tasik, di mana-mana kemudian berdiri koperasi yang lain. Kegiatan jurnalistiknya lengkap sekali ya, tokoh zaman dulu itu. Tahun 14 sampai 17 menjadi pelindung majalah Cahaya Pasundan. Tahun 21 sampai 24 menjadi pemimpin umum majalah Obor. Ini majalah kalau sekarang ini seperti inilah websitenya Pemkot atau Pemkab gitu ya. Jadi dulu ini majalah kabupaten. Komunikasi antara bupati dengan pegawai-pegawainya dan juga dengan masyarakat ini melalui media. Tahun 29 sampai 35 menjadi pemimpin umum majalah namanya Pemimpin. Ini majalah yang diterbitkan oleh PPBB tadi, Organisasi Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra tadi. Baik, nah ini yang dicatat ya beberapa prestasinya di Cihea ini di Ciranjang, Cianjur. Ini Kujasana Raden Tumenggung Wirnata Kusuma. Beliau masih Raden Tumenggung ini ketika Bupati di Cianjur. Tahun 12 sampai tahun 20, Rawa Rengit Malaya ia diciptakan jadi pasawahan upluk aplak hejo lemboh tur karaos hasilna ke rakyat turun-temurun. Nah, ini Rizky ya, yang saya ingin menyampaikan, ini visi perjuangan beliau ya. Beliau kan Menak ya. Jadi melalui PPBB, ini dimuat di majalah Pemimpin tahun 31. Jadi beliau itu Menak yang ingin ke bawah gitu. Nah, sementara masyarakat Somah ini dengan pendidikan dan organisasi itu naik ke atas. Sehingga nanti ketemu di tengah-tengah. Ini beliau menggambarkan, ini ilustratornya ya yang melukis, tapi ini dimuat di majalah yang beliau pimpin. Ini tahun 1900 ini masih begini posisinya. Ini tuan besar, ini kawula ini masih di bawah, masih duduk dan dengan seperti menyembah gitu ya. Kemudian tahun 20 sudah meningkat. Karena sudah sekolah, sudah menjadi aktivis, sudah ada kemudian ada THS dan lain-lain. Ini sudah duduk di kursi, tapi kursinya beda. Dan masih menyembah ini. Kemudian tahun 30 sudah semakin meningkat, pergerakan nasional sudah semakin kuat. Ini kursinya sudah sama, sudah tidak lagi menyembah, tapi belum ada hidangan. Kemudian yang keempat, nah ini, yang beliau harapkan di masa depan ini. Jadi tuan dan Somah ini bisa sejajar, bisa setara. Ini dengan pendidikan dan organisasi. Ini tidak ada lagi tanda-tanda kebesaran di sini, kemudian ini sudah ada suguhan dan ini diskusi pun dengan bebas begitu ya. Ini visinya. Apakah tercapai atau tidak? Ya itu yang kita lihat sama-sama. Kemudian, nah ini yang tidak ada di pelajaran IPS yang dulu kita studi. Mungkin Pak Agus nanti bisa memasukkan ini Pak. Salah satu jasa beliau untuk Republik Indonesia adalah membuat kepemimpinan Soekarno-Hatta itu de facto diakui oleh para pemimpin lokal. Ketika Indonesia merdeka, kemudian Soekarno-Hatta menyatakan atas nama bangsa Indonesia, lalu ditetapkan sebagai PPKI menetapkannya sebagai presiden dan wakil presiden atas usulan Otto Iskandar Dinata. Itu kan de facto-nya para residen, asisten residen, bupati seluruh Jawa ini kan belum mengakui gitu. Nah, maka sebagai Menteri Dalam Negeri dan mantan Ketua PPBB, beliau kemudian keliling Jawa. Berarti dari Agustus ya, setelah kemerdekaan itu, berarti selama 2 minggu itu total di jalan untuk menyiapkan pertemuan 2 September tahun 45 di Hotel Miyako, Jakarta. Ini yang konon, yang kabarnya ini membuat beliau kemudian sakit. Lumpuh itu di situ. Karena perjalanan yang non-stop selama 2 minggu itu untuk menemui para bupati di seluruh Jawa supaya mengikuti pertemuan di Jakarta pada tanggal 2 September tahun 45. Nah, dalam kongres ini Wirnata Kusuma mendesak
para bupati menerima kepemimpinan nasional Soekarno-Hatta dengan cara menyatu masuk ke dalam KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Melalui kongres inilah kepemimpinan Soekarno-Hatta cepat diakui dan semakin menguat karena didukung oleh para pemimpin daerah. Jadi kan bupati-bupati waktu itu tetap ya, belum diganti. Kemudian ini karya tulisnya. Ini yang paling terkenal tentu saja ada sekitar 15 lah karya tulisnya yang bisa kita lacak. Ini salah satu yang fenomenal, Riwayat Kanjeng Nabi Muhammad. Buku ini unik karena pertama kali diterbitkan dalam bahasa Belanda. Kemudian dalam bahasa Sunda, lalu bahasa Indonesia. Jadi ada 3 macam ini buku ini. Cuma yang satunya tadi belum sempat ketemu. Lalu ada buku khutbah, buku Islam dan Demokrasi, dan lain-lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam dialog. Terima kasih, Rizky. Baik, terima kasih, Kang. Jadi kalau dilihat memang banyak sekali kiprahnya, baik di tingkat saat menjadi bupati dan setelah kemerdekaan. Di luar segala prestasi dan kiprahnya itu perlu dipertanyakan mengapa nama beliau seakan-akan tidak terekspos dalam sejarah Sunda ya. Nanti mungkin bisa diceritakan oleh Kang Dr. Agus Mulyana karena ada yang mengatakan bahwa ada hubungannya dengan peran beliau dalam negara Pasundan. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut. Baik, silakan untuk Kang Agus Mulyana, tapi saya akan bacakan dulu sedikit CV beliau. Ini saya baca dari buku Negara Pasundan. Kang Agus Mulyana adalah dosen di Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Jakarta 8 Agustus 1966. Pendidikannya S1 IKIP Bandung, jurusan Pendidikan Sejarah, lulus tahun 90. Melanjutkan S2 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, lulus tahun 96, dan S3 di UI juga, lulus tahun 2005. Aktif dalam berbagai kegiatan seminar dan pelatihan, khususnya bagi guru-guru IPS, baik tingkat nasional maupun daerah. Beberapa karya tulis yang dihasilkan beliau antara lain, Sejarah Lokal, Penulisan dan Pembelajaran di Sekolah, 2008, Historiografi Indonesia dari Religio Magis hingga Strukturis, tahun 2009, Pemetaan Bovendigul dari Hutan Belantara ke Pengasingan 2010, Toponimi Kota Bandung, Keragaman Ekologi Budaya Sejarah dalam Penamaan Ruang Kota 2010, Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide dan Pembelajaran 2012. Dan buku yang saya pegang ini, buku tentang negara Pasundan yang juga ditulis oleh Kak Dr. Agus Mulyana. Baik, Pak Dr., saya persilakan untuk pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rizky, kemudian Kang Iip yang sebelumnya pernah menghubungi saya ya, juga para peserta diskusi. Pertama-tama saya Kang Rizky mohon maaf tidak membuat tayangan ya. Gak apa-apa. Tidak membuat tayangan karena saya nih sibuk terus gitu ya di kampus, karena saya jadi kepala suku di kampus, jadi sangat sibuk, jadi belum sempat saya buat, walaupun memang kalau bukunya sudah ada gitu ya, buku tentang negara Pasundan, yaitu memang buku yang sudah diterbitkan, tadi sudah disampaikan, dan buku ini sudah lama setahu saya sudah pernah didiskusikan di pikiran rakyat ya, mungkin 4 tahun yang lalu kalau nggak salah itu pernah didiskusikan. Kemudian juga pernah beberapa hal dikaji. Coba pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai tokoh ya, Danata Kusuma ya. Ini tokoh penting yang memang tadi sudah disampaikan ya. Saya hanya nanti akan menyampaikan sekelumit mengenai beliau sebagai bagian dari elit penting, ya, elit Sunda, ya, yang sesungguhnya baik secara lokal maupun secara nasional memiliki peran yang sangat penting. Tadi Kang Iip sudah menyampaikan ya biografi beliau. Nah, saya akan dulu berangkat dari karena tulisan saya yang mengenai negara Pasundan itu lebih mendekatkan pada teori elit gitu ya. Jadi bahwa
terjadinya negara Pasundan itu sebenarnya merupakan bagian dari pergolakan elit-elit ya di situ, elit lokal ya. Jadi elit-elit sebagai ya dampak dari adanya pendidikan kolonial di situ. Saya jadi mengkajinya. Jadi kajian saya tentang negara Pasundan itu adalah kajian pada perspektif mengenai elit Sunda gitu. Makanya saya di situ negara Pasundan ya ada anak judulnya ya di situ. Ada gejolak kemudian menuju integrasi ya, gejolak Menak Sunda. Nah, saya akan menyebutnya Menak ya, gejolak Menak Sunda menuju integrasi. Jadi saya mengkaji negara Pasundan dalam perspektif pergolakan kaum elit Sunda gitu ya, kaum elit Sunda. Mengapa studi elit ini penting? Karena salah satu faktor yang menggerakkan perubahan sosial maupun perubahan politik ini adalah kaum elit gitu. Di situ ya, kaum elit. Jadi pertarungan elit ini sangat penting ya di dalam perubahan politik di negeri ini ya, termasuk dalam perspektif historis. Nah, kalau kita lihat elit yang dimaksud di dalam tulisan saya di situ adalah elit yang muncul sebagai dampak dari pendidikan Belanda di situ. Jadi tahun 1901 Belanda ya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan satu kebijakan yang disebut dengan politik etis ya. Mungkin dulu waktu sekolah di SMA pernah mendengar ya, politik etis. Ini politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Belanda. Nah, di dalam penyelenggaraan pendidikan ini ya, Belanda itu menerapkan dualisme. Artinya ada pendidikan khusus untuk orang-orang pribumi, kemudian ada pendidikan untuk orang-orang Eropa. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, jadi kalau untuk pendidikan kaum pribumi ya, itu ya pendidikannya yang penting diberikan keterampilan menulis, membaca, berhitung, selesai gitu. Ya. Nah, tetapi juga ada pendidikan yang dikhususkan untuk orang Belanda yang istilah sekarang mutunya jauh lebih baik lah gitu ya, dibanding dengan pendidikan untuk orang pribumi. Nah, tadi kan Kang Ib sudah memperkenalkan bagaimana Wiranata Kusuma ini masuk ILS, ya, Eropa Lands School, artinya sekolah dasar untuk orang-orang Eropa. Jadi di sini waktu itu yang pernah masuk ILS itu adalah Wiranata Kusuma, Soekarno, ya, kemudian Kartosuwiryo, itu ILS dulu itu ya, di situ tokoh-tokoh penting itu. Artinya begini. Jadi ada sekolah untuk orang-orang Eropa yang bisa dimasuki oleh orang-orang pribumi gitu. Nah, hanya ada persyaratan. Pertama, dia harus lahir dari kelompok elit. Tapi tesnya lebih ketat gitu. Dia harus bisa bahasa Belanda dulu gitu. Soekarno dulu untuk masuk sekolah Eropa, dia sampai ayahnya memanggil orang Belanda untuk memberikan kursus bahasa Belanda. Gitu. Ya. Kemudian di tingkat menengahnya kan dia masuk Ospia. Ospia itu kalau sekarang kayak itu tuh, sekolah untuk kaum Menak. Ya, sekolah untuk dulu sebenarnya sekolah Menak. Itu gedungnya itu yang sekarang di Polres Bandung, kalau nggak salah itu dulu. Itu dulu untuk sekolah Menak ya, Polresta Kota Bandung yang di Jalan Ujung Merdeka itu ya, pinggir katedral gereja itu. Nah, itu dulu gedung itu untuk sekolah Menak. Jadi sekolah dikhususkan untuk anak-anak para bupati atau anak-anak Menak. Nah, di sini Ospia Opleiding School for Ambtenaar. Nah, gitu ya. Sekolah untuk orang-orang Ambtenaar. Ambtenaar itu pegawai pemerintah. Mungkin kalau sekarang mungkin ya, apa namanya, sekolah camat itu Jatinangor teh. IPDN. Nah, ya, IPDN gitu. Mirip-mirip itulah gitu ya. Karena setelah itu nanti dia menjadi wedana, menjadi menteri polisi gitu ya. Itu seperti itu. Tapi ini khusus anak-anak. Nah, di situ memang Wiranata Kusuma itu tidak selesai karena dia keburu diambil Snoop. Ya, Snoop mengambil dia karena ini anak potensial
ya, anak seorang Bupati Bandung, Menak Bandung, akhirnya dibawa ke Jakarta, ya, sekolah di HBS, gitu. Itu juga sekolah untuk tingkat menengah untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang tinggi gitu, ya. Holland Burger School, jadi Holland, jadi sekolah untuk orang-orang Belanda. Nah, jadi kembali saya ingin katakan bahwa Wiranata Kusuma ini adalah produk pendidikan Belanda yang masuk pada sekolah-sekolah Belanda. Jadi sekolah yang memang dikhususkan untuk orang-orang Eropa. Nah, kalau kita melihat dari teori elit ya, orang-orang Indonesia waktu itu yang masuk di sekolah-sekolah Belanda seperti itu, nanti terbagi dua. Ya. Jadi ada yang kalau kita menggunakan teori dari Heather Sutherland, kemudian teori dari Vanil gitu ya. Nah, jadi mereka itu masuk ke dalam dua kategori. Saya menyebutnya, walaupun bukan saya sih, saya hanya mengambilkan dasar dari peneliti-peneliti sebelumnya ya, Sapitri Sehrer, ya, kemudian Vanil, kemudian Heather Sutherland gitu ya. Jadi saya bagi dua gitu. Sebenarnya bukan saya dasarnya dari peneliti sebelumnya. Ada yang disebut dengan menak nasionalis atau istilahnya priai nasionalis. Ini istilah yang diberikan oleh Sapitri Sehrer. Ada yang disebut dengan priai birokratis gitu ya. Jadi ada priai birokratis, ada priai nasionalis. Bahasa saya gitu. Tapi tidak berarti yang birokratis tidak nasionalis. Ini untuk memudahkan saja gitu ya. Jadi kalau di dalam istilah, kalau istilah di Jawa kan priai gitu ya, yang kelompok elit ini. Nah, kalau untuk di Sunda saya menyebutnya menak. Menak itu kan makan yang enak-enak gitu ya. Bukan menak jinggo gitu. Jadi menak saya menyebutnya. Nah, jadi ini apa disebut dengan menak nasionalis? Nah, mereka yang tidak masuk mau jadi pegawai negeri. Mereka nolak. Kalau istilah priai nasionalis ya kayak Soekarno, Muhammad Hatta, Cipto, dan yang lainnya. Ya, jadi mereka begitu dididik oleh Belanda, mereka tidak masuk birokrasi pemerintahan. Mereka nolak, jadi pemberontak istilah sekarang begitu ya. Yang kemudian mereka mendirikan organisasi pergerakan kebangsaan. Ya, kalau ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada PNI, kan Soekarno di Bandung mendirikan PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Sebenarnya kita juga punya namanya Paguyuban Pasundan ya. Jadi Paguyuban Pasundan juga ini termasuk dari bagian dari pergerakan nasional. Nah, menak-menak Sunda ini banyak masuk di Paguyuban Pasundan. Ya. Jadi setelah menjadi sebuah gerakan yang menggigit, Paguyuban Pasundan itu ketika Oto Iskandar Dinata masuk ke situ. Ya, mungkin Kang Iip ini kan bikin juga biografi Oto Iskandar Dinata. Jadi berdirinya Paguyuban Pasundan itu sebagai bagian dari respon ketika orang-orang Sunda berada di Budi Utomo itu tidak kurang direspon. Nah gitu, mereka jadi memang perang tradisi perang bubat itu ada di situ gitu. Jadi silakan bisa baca di buku Negara Pasundan, saya ada di situ. Perdebatan antara Oto Iskandar Dinata dengan Sutisna Senjaya. Ya, waktu itu Oto Iskandar Dinata belum menjadi aktivis pergerakan Pasundan, Paguyuban Pasundan. Dia menjadi ketua cabang Budi Utomo Bandung. Ramai sekali itu. Ya, itu sampai keluar perang bubatnya lah kira-kira gitu ya. Perdebatan antara Sutisna Senjaya, ya ini seorang aktivis Paguyuban Pasundan. Itu ada di koran Siliwangi ya, di situ. Menarik sekali di situ. Nah, jadi kembali tadi. Jadi ada menak nasionalis, ada menak birokratis ya, atau ada priai nasionalis, ada priai birokratis. Nah, yang nasional ini yang itu tadi, yang aktif di pergerakan kebangsaan. Kemudian yang birokratis ini adalah menak yang jadi yang jadi pegawai. Posisi Wiranata Kusuma ini menarik gitu ya, menarik. Dia masuk menjadi menak birokratis, ya, tetapi punya pandangan nasionalis. Nah itu yang menariknya, ya, sehingga dia tidak begitu di awal kemerdekaan tidak pro Belanda, dia tidak pro Belanda, dia pro Republik. Ini menarik, ya. Mengapa? Nah ini menarik tadi apa yang kata-kata Kang Ip tadi, bagaimana Wiranata Kusuma di awal kemerdekaan datang kepada para bupati, istilahnya dulu Pangreh Praja, ya,
gitu, Pangreh Praja, ya, kemudian Pamong Praja. Makanya ya, polisi Pamong Praja itu sebenarnya istilah Belanda, istilah lama. Dulu namanya Pangreh Praja. Ya, Pangreh Praja ini elit-elit pegawai negeri lah kalau istilah sekarang. Makanya ada sekolah Pamong Praja. Kalau nggak salah dulu itu STPDN itu dulunya kalau nggak salah namanya sekolah Pamong Praja itu dulu gitu. Nah, jadi dia itu aktif, ya, tetap tadi kan dia menjadi ketua Purziter, ya, Purziter itu pimpinan, ya, perhimpunan para bupati se-Indonesia. Jadi menarik dia. Ini tokoh Korea itu sama. Dia adalah seorang pria birokratis, tapi menyuarakan suara-suara yang sangat nasionalis. Dia tidak pro Belanda. Yang umumnya para pegawai negeri, para birokratis atau para amtenar, para Pangreh Praja atau para Pamong Praja, Pangreh Praja, ini umumnya pro Belanda. Ya. Makanya ketika awal revolusi, awal kemerdekaan itu banyak terjadi revolusi. Ya, banyak itu yang kan awal kemerdekaan revolusi. Nah, yang pro Belanda ini para bupati itu banyak yang dibunuh itu. Ya, gitu. Termasuk di tesis saya menyebut itu kan nanti ketika ada persaingan antara Hilman Jadiningrat ya dengan Wiranata Kusuma dalam pemilihan wali negara Pasundan, itu adalah persaingan antara priai nasionalis dengan priai birokratis di situ. Istilah waktu itu saya menyebutnya antara kelompok Republikan dengan kelompok Republikan dengan kelompok federalis gitu. Nah, ini yang menarik saya melihat ya dalam studi elit. Jadi tokoh tadi kedudukannya adalah seorang birokratis, seorang bupati, bahkan dia itu, tetapi pandangannya nasionalis di situ. Ya, padahal dia adalah didikan dari SNUK. Ya, SNUK ini mendidik beberapa anak-anak anak-anak bupati. Ya, ada Wiranata Kusuma, kemudian bupati itu Pandeglang ya, saya jadi lupa namanya. Ada dua ya itu. Bukan Hilman. Husein Jadiningrat dan Ahmad Jadiningrat. Nah, itu kan itu didikan dari SNUK ya, SNUK gitu. Nah, cuma tadi saya katakan. Nah, sehingga saya ingin mengatakan tadi, kenapa tokoh Wiranata Kusuma itu punya karakter yang seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga tidak aneh, ketika awal kemerdekaan, ya, dia oleh Soekarno ditarik menjadi Menteri Dalam Negeri. Gitu. Ya, mungkin Kang Iip lah di biografis bisa menjelaskan bagaimana ketika di Bandung, ketika dia jadi bupati, dia sudah beberapa kali bersentuhan dengan Soekarno gitu. Jadi dia memang ketika jadi bupati itu dia banyak bersentuhan dengan kaum pergerakan. Apalagi dengan Bung Karno sangat dekat di situ. Nah, sehingga ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri, dan tadi Kang Ip sudah, jadi begini, ketika awal kemerdekaan, Soekarno itu sampai hadir di dalam kongres, di tesis saya, di buku saya ada. Dia hadir dalam sebuah kongres para Pangreh Praja se-Indonesia. Ya, dulu namanya Pangreh. Nah, sehingga Soekarno mengubah istilah Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Sebab kalau Pangreh kesannya harus dihormati, kudu sujud gitulah gitunya si rakyat itu. Nah, oleh Soekarno istilah Pangreh Praja diubah menjadi Pamong Praja. Gitu ya. Pamong itu kan ngemongi ya, ngemong kan lain ya, ngemongi gitu ya, ngemongi. Nah, diganti Pamong Praja. Nah, waktu itu Soekarno melalui Sutarjo, kalau nggak salah ya, melalui Sutarjo yang waktu itu menjadi ketuanya, dia minta supaya para Pangreh Praja ini supaya menyatakan setia ya kepada pemerintah Republik. Yaitu tadi yang Kak Ip bilang sampai Wiranata Kusuma ini mutar-mutar gitu ya, turni keliling ya ke daerah-daerah supaya para bupati ya untuk taat gitu. Karena Pangreh Praja waktu itu masih dicap sebagai pro Belanda gitu. Ya, makanya revolusi itu banyak terjadi. Di situ revolusi itu banyak terjadi, artinya banyak para Pangreh Praja ini yang kemudian mereka digugat lah gitu. Bahkan ya sampai ada yang dibunuh gitu di situ. Itu revolusi. Jadi revolusi itu terjadi
antara dua kekuatan, antara pro republik gitu kan ya dengan pro federal nanti. Nah, kemudian ketika awal kemerdekaan ya ada sebuah peristiwa ya pada periode revolusi di mana waktu itu Belanda kembali lagi ke Indonesia, memboncengi kepada Nika, kemudian dia mendirikan sebuah pemerintahan ya Nika ya. Gitu. Nika itu semacam pemerintahan. Nika Netherlands Indies Civil Organization gitu ya. Jadi semacam pemerintahannya Belanda gitu. Nah, jadi ada dua. Satu sisi kita punya Republik Indonesia, satu sisi ada Nika gitu di situ. Nah, itu diantaranya Van Mook ya, gubernur jenderalnya. Nah, Van Mook itu selalu berupaya untuk tadi mengembalikan, karena waktu itu Belanda belum mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kan ada beberapa perjanjian-perjanjian ya, Linggarjati, ya, kemudian Rumroyen, nah, kemudian nanti perjanjian Bundar. Jadi perjanjian Meja Bundar 1949 baru Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, di situ. Nah, tetapi meninggalkan sisa gitu. Belanda tadi di Van Mook karena tadi ingin memperkuat ya kekuasaannya, maka dia dengan cara apa? Dia dengan cara menyentuh elit-elit lokal. Nah, yang menarik yang terjadi di Jawa Barat. Nah, dia pertama kali menyentuh Bupati Garut. Aku jadi lupa di tesis saya. Kang Ai. Musa Kartalegawa. Musa Kartalegawa. Ya, Musa Kartalegawa. Ya. Nah, Musa Kartalegawa ini adalah juga mantan Bupati Garut. Gitu. Jadi dia bagi orang Garut udah biasa dari dulu juga punya sikap ngaberontak, gitu. Sikap markedawang, gitu. Kalau kasinggung dia mah sejarah gitu ya. Nah, jadi kembali tadi ya. Nah, dia mendekati tadi ya Kartalegawa. Ya, Kartalegawa gitu dengan harapan akan didukung gitu ya. Nah, dia dukung. Nah, sehingga Kartalegawa nanti kan memproklamirkan negara Pasundan. Ya, jadi negara Pasundan ada dua kali. Pertama, negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Kartalegawa di alun-alun Bandung ternyata tidak banyak pendukungnya. Gitu ya. Tidak banyak pendukungnya. Gitu di situ. Ya, tidak banyak pendukungnya. Bahkan paguyuban Pasundan yang waktu itu adalah kumpulan juga elit-elit manak nasionalis itu protes gitu. Ya. Tidak mendukung. Nah, akhirnya ini menyadarkan bagi Van Mook bahwa Kartalegawa kurang kurang dukungan lah gitu. Nah, akhirnya diadakanlah Kongres Jawa Barat. Ya. Jadi melibatkan termasuk Banten, ya, dilibatkan juga waktu itu. Nah, disitulah ketika Kongres Jawa Barat itu, ya, di situ melibatkan para elit-elit Sunda. Nah, yang menarik di dalam Kongres ini, tadi saya katakan, ada dua tipologi. Jadi ada menak nasionalis, ada menak birokrat. Nah, menak nasionalis ini umumnya mereka cenderung Republikan, jadi ke Republik. Nah, sementara menak yang dulu birokratis, mereka cenderung federalis, gitu. Jadi mereka mendukung pada terbentuknya negara-negara bagian, ya. Republik Indonesia Serikat kan negara-negara bagian nanti berada dalam gabung Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu ada RIS, ya. Setelah RIS ada juga RI itu di dalamnya RIS. Makanya kalau menurut beberapa sejarawan mestinya ada presiden RIS itu harusnya menjadi presiden juga gitu dia, tapi kita nggak dicatat dalam sejarah gitu ya. Jadi kita dulu mengalami proses Republik Indonesia Serikat, yaitu apa? Anggota-anggotanya itu adalah negara-negara bagian, ya, dan juga Republik Indonesia gitu. Nah, salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat ini adalah negara Pasundan.
Nah, jadi melalui konferensi Jawa Barat, ya. Nah, di situ ada pertarungan, ya. Ada beberapa partai-partai juga di situ, termasuk Kartalegawa masuk. Dia dari PRP, Partai Rakyat Pasundan, di situ. Nah, di situ terjadi pergolakan, ya, antara dua kekuatan, tadi antara priai atau menak nasionalis, ya, menak nasionalis ini adalah tadi suaranya pro republik, dan menak birokratis yang pro pro Belanda, ya, karena mereka pro pada Republik Indonesia Serikat. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini menariknya, ya. Nah, Wiranata Kusuma, ya, mau mencalonkan diri, ya, di dalam pemilihan wali negara Pasundan, ya, terjadi di situ. Di situ persaingan antara Hilman Jadiningrat, ya, dengan Wiranata Kusuma, ya, dia sampai meninggalkan, ya, jabatan di pemerintahan, dan sesungguhnya menurut beberapa sumber memang dia diutus oleh Soekarno, juga disetujui untuk jangan sampai Jawa Barat ini dikuasai oleh Belanda di situ, ya. Nah, nanti dalam ininya terpilihlah dia menjadi wali negara Pasundan, ya, dia terpilih menjadi wali negara Pasundan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan, ya, berbagai tadi, ya, istilahnya sikap politiknya lebih ke pro Republikan, ya, sampai dengan dia mengundurkan diri, kemudian dia meminta kepada yang waktu itu menjadi gubernur Jawa Barat, dan akhirnya negara Pasundan itu dibubarkan, gitu di situ, ya, dibubarkan. Nah, jadi apa yang dimaksud saya di sini adalah tadi. Jadi walaupun dia menjadi wali negara Pasundan, sebenarnya merupakan upaya dia untuk agar Jawa Barat dibawa untuk menjadi pro republik di situ, ya, untuk pro republik, ya, walaupun tadi saya katakan, jadi ada semacam apa kalau istilah konsistensi sikap politik, kalau istilah sekarang lah gitu, ya, ya. Jadi akhirnya kan negara Pasundan dibubarkan, dia sendiri yang memang membubarkannya gitu. Nanti diserahkan kepada Sewaka, ya, sebagai gubernur Jawa Barat, dan oleh Sewaka akan nanti dibubarkan di situ, ya. Nah, jadi ini adalah saya katakan tadi ada semacam tadi, ya, keunikan beliau ini, ya, sebagai, jadi ada beberapa karakter dia sebagai menak. Pertama tadi dia didikan Belanda dengan pendidikan yang tinggi lah gitu, ya, dia masuk ILS, dia masuk HBS, bahkan masuk dulu Osvia, ya. Yang kedua yang membedakan dengan pria di Jawa, dia itu santri karena dia ke Mekah, gitu, ya. Dulu itu jarang yang namanya priai ke Mekah itu, karena dulu priai itu umumnya lebih, kalau priai Jawa itu lebih apa ya, kejawen lah kalau istilah sekarang, gitu. Makanya banyak yang dari tokoh-tokoh teosofi dulu itu, ya, pergerakan teosofi, ya, teosofi gitu. Nah, yang ketiga apa? Dia sebagai pria birokratis tapi bersikap nasionalis. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting karakter dari seorang Wiranata Kusuma. Saya kira itu, Kang Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Pak Dokter. Jadi menarik, ya. Jadi tadi Kang Ip sudah menjelaskan mengenai kiprah beliau selama menjadi menak. Ditambah lagi ternyata keterlibatan Wiranata Kusuma Halimah dalam negara Pasundan sebenarnya dalam upaya mengembalikan Pasundan ke Republik sebenarnya. Tapi mengapa nama beliau mungkin tercoreng gara-gara keterlibatan dalam negara Pasundan. Ini yang masih diluruskan dari diskusi ini, bahwa sebenarnya beliau masuk ke dalam negara Pasundan dalam rangka memperjuangkan Republik. Selanjutnya, ini ada sedikit tambahan dari Radian, ini selaku anak muda yang menjadi rekan diskusi saya mengenai Menak dan Wiranata Kusuma. Kebetulan Radian meneliti tentang Wiranata Kusuma 5, ya. Radian ini lulusan ilmu ekonomi, ya, Unpad. Ya. Jadi bukan dari sejarah, tapi tertarik terhadap sejarah. Baik, silakan Radian, bisa dipaparkan temuannya. Yes, kedengeran? Ya, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.
Pertama-tama saya ingin menyapa dulu pada para narasumber ya, Bapak Iip yang saya kenal aktif menulis banyak tentang paguyuban Pasundan dan Poetry Skenaringata. Kemudian Pak Agus yang karyanya buku tentang negara Pasundan, salah satu buku favorit saya tentang sejarah di sejarah Jawa Barat. Kemudian juga Kang Rizky, teman diskusi saya di komunitas Salet. Dan saya juga di sini melihat beberapa hadirin yang saya kenal, saya mau nyapa juga. Ada Kayati, guru bahasa Sunda saya, Bapak Fajar, pengurus museum Bumi Ageng Cikidang, Cianjur, rumah dari Raden Adipati Arya Prawira Direja II. Kemudian juga ada Ibu Yulia yang bukunya tentang gaya hidup Menak Kabupaten Galuh, juga salah satu buku tentang Jawa Barat yang saya suka. Nah, Wiranata Kusuma ini tokoh yang unik menurut saya, karena terlahir, kalau kita lihat genealoginya ya, dia itu bapaknya Raden Adipati Kusuma Dilaga, kakeknya Wiranata Kusuma III, dan sampai ke atas itu semuanya bupati. Namun pada proses kemudian beliau menunjukkan perilaku-perilaku yang egaliter, pro-demokrasi, pro-republik. Dengan karir yang cemerlang, beliau juga tetap aktif di tempat-tempat lain. Beliau itu juga tokoh jurnalistik sebagai pelindung berbagai koran. Kemudian religius seperti yang Bapak Agus sampaikan, seorang santri berangkat haji di tahun 20-an walaupun ditentang oleh pemerintah Belanda. Kemudian juga bupati yang cinta kesenian, membantu menyebarkan tembang Cianjur. Dan yang terakhir yang menurut saya unik adalah selain walaupun dengan karir yang cemerlang, beliau tetap berkarya dalam bentuk tulisan. Dalam buku Pak Iip tercatat ada 15 karya, 9 diantaranya tentang agama, 1 tentang ekonomi, 1 tentang kepemimpinan, 1 tentang demokrasi, dan 1 tentang seni. Nah, saya adalah peminat sejarah. Fokus saya adalah tentang kehidupan Menak-Menak Sunda. Dalam penelitian saya, penelitian kecil-kecilan, pada akhirnya saya pasti menemukan Wiranata Kusuma V sebagai salah satu Menak yang paling menonjol. Nah, saya menemukan pola yang unik, yaitu beberapa Menak yang menonjol seperti Ahmad Jayadiningrat, Bupati Serang, kemudian adiknya Hussein Jayadiningrat yang menjadi pribumi pertama yang mendapatkan gelar doktor di Belanda, dan juga Wiranata Kusuma, mereka itu sempat diasuh menjadi murid, menjadi anak asuh dari Snukhugroin. Nah, hubungan para Menak-Menak ini dengan Snukhugroin cukup unik, maka dari itu saya berusaha melakukan penelitian kecil-kecilan terkait hubungan mereka. Untuk Ahmad Jayadiningrat sangat mudah didapatkan hubungan mereka di buku biografinya, Kenang-kenangan Ahmad Jayadiningrat. Hussein Jayadiningrat juga masih mudah karena banyak artikel yang menulis tentang hubungan tersebut. Nah, yang memang agak sulit itu Wiranata Kusuma. Nah, alhamdulillah, walaupun memakan waktu beberapa tahun, saya bisa merekonstruksi hubungan mereka. Nah, saya akan membagi slide-nya, slide tentang hubungan keduanya. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Nah, judulnya hubungan, nah ini namanya saya beda sama Pak Iip. Hubungan Raden Haji Adipati Arya Wiranata Kusuma V dengan Profesor Christian Snukhugroin. Mulai dari awalnya murid dengan guru, kemudian berubah menjadi anak asuh dan wali atau orang tua asuh ya.
Dan terakhir uniknya menjadi besan. Sebentar. Nah, saya akan buka dengan profil singkat Raden Haji Adipati Arya Winata Kusuma V, lahir dengan nama Muharram atau Raden Muharram di Bandung 8 Agustus 1888. Anak dari Bupati Bandung Raden Adipati Kusuma Dilaga dan ibunya Raden Ayu Sukarsi. Raden Wiranata Kusuma V berasal dari genealogi Bupati Bandung dari zaman Dayakolot sampai Bandung, sampai kota Bandung tercipta. Kakeknya adalah Wiranata Kusuma III dalam karangannya. Nah, Wiranata Kusuma V pada masa kanak-kanak ditinggal ayahnya karena meninggal. Pada akhirnya ia diurus oleh tiga orang orang tua wali. Pertama adalah Raden Adipati Martanegara, Bupati Bandung juga, tapi dari Menak Sumedang. Kemudian ada satu lagi Raden Adinegara, yaitu Pati Bandung. Nah, Wiranata Kusuma kelak akan menjadi bupati dengan karir paling gemilang di Priangan. Nah, seperti pada umumnya Menak di Priangan mendapatkan pendidikan ala barat, yaitu Belanda. Pendidikannya dimulai dari ELS, kemudian Wiranata Kusuma melanjutkan pendidikannya di Osvia. Nah, Osvia ini adalah kalau sekarang IPDN, sekolah khusus untuk Pangreh Praja atau Pamong Praja yang dikhususkan untuk menjadi birokrat atau pegawai dalam negeri gitu. Nah, pada masa pendidikannya di Osvia ini, Wiranata Kusuma berjumpa dengan Profesor Christian Sukugronya. Nah, Sukugronya terkesan dengan kepintaran dari Wiranata Kusuma dan pada akhirnya mensponsori Wiranata Kusuma V untuk sekolah di HBS Batavia atau Gymnasium Willem III yang bergengsi dan berbiaya mahal. Perbedaannya kalau Osvia itu dia lebih kejuruan untuk birokrat, sedangkan kalau HBS itu lebih umum. Dari HBS para murid bisa melanjutkan ke sekolah tinggi teknik di Bandung atau sekolah tinggi yang lain. Nah, kemudian setelah disponsori, Wiranata Kusuma V tinggal di Batavia dengan keluarga Belanda, keluarga Helweg. Di sana Wiranata Kusuma V belajar tentang gaya hidup Barat, gaya hidup Belanda lebih tepatnya. Kemudian pada setiap hari Minggu mendapat pendidikan tambahan bahasa Jerman, Inggris, dan Prancis di rumah Sukugronya. Nah, ketika salah satu walinya meninggal, yaitu Raden Adinegara, Sukugronya kemudian mengganti posisi tersebut, akhirnya menjadi wali dari Wiranata Kusuma V. Dari awalnya sebagai guru dengan murid, kemudian statusnya berubah menjadi anak asuh dan orang tua asuh. Nah, uniknya itu yang diasuh oleh Sukugronya, yang disponsori itu bukan cuma Wiranata Kusuma, tapi seperti yang saya bilang ada Ahmad Jayadiningrat, ada Husein Jayadiningrat. Nah, hubungan antara sebagai anak asuh dengan orang tua asuh ini cuma berlangsung hingga 1906 ketika Sukugronya balik ke Belanda. Nah, kemudian puluhan tahun ke depan, selanjutnya hubungan ini akan menjadi lebih intens lagi, bukan hanya sebagai orang tua asuh dan anak asuh, tapi juga sebagai keluarga. Nah, kita mundur ke belakang ketika Sukugronya masih di Hindia Belanda. Dia datang tahun 1898, kemudian dijodohkan oleh Hasan Mustafa dengan Raden Nyai Siti Khadijah yang merupakan putri dari kepala
penghulu Bandung, Raden Haji Muhammad Sueb atau yang lebih dikenal dengan nama Khalifah Apo. Nah, dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak, yaitu Raden Yusuf yang lahir tahun 1905. Dan seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, di tahun 1906 Snu kembali ke Belanda. Jadi cuma 1 tahun Raden Yusuf belum bisa mengingat Snu Kugronya, tambang dari Snu Kugronya. Nah, ketika Snu Kugronya pulang ke Belanda, pada akhirnya wali dari Raden Yusuf adalah kakeknya, yaitu Khalifah Ato atau Raden Haji Muhammad Sueb. Di tahun 1922, Raden Haji Muhammad Sueb meninggal. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kejadiannya. Kejadiannya itu tertulis dalam surat penghulu Bandung juga, Raden Haji Muhammad Rusdi, pada suratnya tanggal 15 April 1922 ke Snu. Nah, di sini ketika Khalifah Apo meninggal, Wiranata Kusuma menaruh simpati yang besar kepada Raden Yusuf. Dan uniknya di sini dalam surat, kita bisa lihat sendiri ya, saya buat, Wiranata Kusuma memanggil Khalifah Apo itu paman. Dan ternyata setelah saya lacak benar gitu. Istri dari Wiranata Kusuma, salah satu istri yaitu Raden Cucu, itu pamannya adalah Khalifah Apo. Jadi masih ada hubungan gitu, hubungan kekeluargaan. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Khalifah Apo meninggal, Wiranata Kusuma menulis, "Sekarang saya bisa membalas kebaikan pada ayah Yusuf yang begitu sayang kepada saya, yang sudah mengurus saya sampai bisa menjadi dalem atau menjadi bupati, dan sampai harta benda yang tidak berantakan." Dengan di sini Wiranata Kusuma mengundang anak Snu yaitu Raden Yusuf untuk datang ke kabupaten kalau ada masalah sedikit apapun atau ada hal-hal kecil apapun. Selanjutnya Raden Yusuf melakukan belajar mengajar di kabupaten di pendopo kota Bandung sebagai balas budi gitu ya, balas budi dari Wiranata Kusuma karena telah disekolahkan ke HBS, telah disponsori ke HBS oleh Snu Kugronya. Nah, ini kita bisa lihat di kanan, ini Raden Haji Muhammad Rusdi yang menulis surat tersebut kepada Snu Kugronya. Nah, kemudian Raden Yusuf melanjutkan sekolahnya di HBS 5 Bandung, punya karir yang cukup baik, menjadi komisaris polisi di Surabaya, dan pada 1929 dia pulang ke Bandung, ambil cuti 15 hari. Nah, di sana ia dipanggil oleh Wiranata Kusuma V ke kabupaten dan menjodohkan Raden Yusuf dengan salah satu anaknya, yaitu Nyai Raden Madeline. Nah, ini akan menjadi hubungan yang cukup unik ya, karena pada akhirnya dari hubungan murid dengan guru, anak asuh dengan orang tua asuh, kemudian menjadi besan. Nah, pada slide selanjutnya, di sini disebutkan bagaimana proses penjodohannya. Kanjeng Dalem Bandung mengirimkan Yusuf untuk dinikahkan dengan anaknya yang ingin agar panjang terus dan bersaudara. Jadi intinya Wiranata Kusuma tidak ingin hubungannya dengan Yusuf dengan Snu Kugronya itu berakhir gitu. Yusuf disuruh ke kabupaten, dikenalkan dengan anak-anaknya, dan dikabarkan antara Madeline dan Raden Yusuf sudah saling suka. Mereka saling tukar foto, dan juga sebaliknya. Dan ibunya juga, ibu Raden Yusuf, yaitu Siti Sadiah, sudah mengiyakan. Nah, di sini Raden Haji Muhammad Rusdi memohon kerelaan, keikhlasan, intinya meminta kerestuan Snu Kugronya atas perjodohan Yusuf dengan Madelina. Nah,
pada ketika Khalifah Apo itu meninggal, Muhammad Rusdi itu menggantikan Khalifah Apo sebagai wali dari Raden Yusuf, menandatangani raport, kemudian mengurus semua pendidikannya. Maka dari itu tidak heran di sini dia memohon restu kepada suku Groni yang waktu itu sedang ada di Belanda. Nah, kemudian pesta pernikahannya diadakan secara besar-besaran tahun 1930. Dikabarkan banyak menak yang hadir pada pesta pernikahan tersebut. Ada bupati dari Jawa, bahkan bupati Ciamis, bupati dari banyak dari di seluruh Priangan datang. Kemudian karena Raden Yusuf adalah komisaris polisi Surabaya, asisten residen dari Jawa Timur pun ikut hadir. Nah, saking besarnya dan menarik perhatian, itu dimuat di beberapa surat kabar. Nah, ini adalah proses hijab kabulnya, dilakukan di ruang Arab, pendopo Kota Bandung. Di sini kita bisa melihat beberapa tokoh ya. Nah, ini di kursor saya ada Wirarata Kusuma V yang nanti akan melakukan hijab kabul dengan Raden Yusuf. Yang ini yang mukanya yang mukanya Indo. Kemudian di sebelahnya adalah anak dari Wirarata Kusuma V, Raden Nyai Madeline. Kemudian di sini kita bisa lihat ini Raden Rusdi yang merupakan wali dari Raden Yusuf. Nah, ini adalah penghulu pada saat itu saya tidak tahu ya siapa. Nah, di sini saya bisa mengidentifikasi ini adalah namanya Musa Sastra Negara. Dia masih adik atau kakak dari Husein Sastra Negara. Nah, pernikahan ini membuat suku Gronya menjadi Besang Wirarata Kusuma dan menjadi bagian dari menak kaum Bandung. Nah, di sini saya sudah memetakan bagaimana hubungannya. Suku Gronya menikah dengan Siti Sadia, menjadi ini apa ini namanya? Bukan mertua, apa namanya? Menantu dari Khalifah Apo. Khalifah Apo adalah saudara dari Raden Arusgana Negara yang merupakan ayah dari Raden Cucu. Nah, Raden Cucu ini adalah salah satu istri dari Raden Haji Wirarata Kusuma V. Kemudian punya anak, Raden Nyai Madeline menikah dengan Raden Yusuf. Dan dari sisi kanan sini ternyata Khalifah Apo pun istri dari Khalifah Apo adalah adik atau kakak dari Raden Haji Rusdi yang merupakan wali terakhir dari Raden Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa suku Gronya telah menjadi keluarga besar dari kaum menak dengan keluarga dari keluarga besar menak kaum Bandung. Nah, seperti itu penelitian saya. Yang sampai sekarang saya cuma bisa meneliti secara kronologis apa pengaruh suku Gronya kepada pemikiran Wirarata Kusuma, sayangnya belum bisa saya teliti. Sekian Kang Rizky. Oke, hatur nuhun. Terima kasih, ini informasi yang sangat berharga ya. Ini nggak akan ditemukan di buku manapun ini ya. Jadi eksklusif untuk pertemuan saat ini, hubungan antara Wirarata Kusuma dengan Sunup. Memang kalau kita lihat, ini keunikan dari Wirarata Kusuma V, yaitu dia bisa dekat dengan berbagai kelompok ya, baik dengan kalangan pergerakan, kemudian dengan kelompok Eropa dan kelompok sebangsanya. Nah, yang jadi pertanyaan nanti adalah kenapa tokoh sebesar Wirarata Kusuma V mungkin selayaknya jadi pahlawan ya. Nanti bisa didiskusikan kenapa beliau oleh orang Bandung, oleh orang Sunda sendiri tidak diperjuangkan sebagai pahlawan. Ini saya akan memancing diskusi untuk selanjutnya. Kalau peserta ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat, bisa ditujukan kepada siapa. Tapi ini yang saya tanyakan dulu ke Kang Iip, ke Pak Dr. Agus, atau ke Radian ya. Kira-kira kenapa nama Wirarata Kusuma V yang perjuangannya sangat besar tadi tidak terekspos sebagai pahlawan dari Jawa Barat?
Mangga, Kang. Baik, saya duluan ya. Mangga. Jadi memang ini proses yang manusiawi ya, Rizky. Ketika kita berjuang sama-sama, zaman kemiskin mah ya samalah gitu, satu senasib sepenanggungan gitu. Tapi begitu setelah sukses, sudah menang, sudah merdeka, itu urusan jadi lain gitu. Sama lah gitu kan, ketika pilpres itu tim ses semua suka duka gitu, tapi begitu begitu sudah menang jagonya ya lupa kan. Selain tidak mungkin semua ditampung juga, ya pasti yang paling dekat yang lebih dulu gitu. Nah, dalam konteks Wiranata Kusuma ini memang selalu dikaitkan dengan negara Pasundan ya. Pertama yang ingin saya tambahkan dari penjelasan Pak Agus tadi, negara Pasundan itu efektif berjalan. Saya punya dokumen 1 tahun negara Pasundan. Itu ada berapa jalan, berapa ratus kilo jalan yang dibangun, berapa ratus jembatan yang dibangun. Termasuk salah satu yang besar adalah peresmian bendungan Rawalakbok. Jadi unik juga Wiranata Kusuma ini. Dia di Cianjur membangun Cihea menjadi pesawahan. Lalu di Banjar, di Ciamis ya dulu, Kabupaten Ciamis, ini kebetulan diresmikan ketika beliau menjadi wali negara Pasundan, itu Rawalakbok. Ya. Itu yang terkenal banyak jinnya katanya. Itu sudah menjadi daerah pesawahan juga. Nah, jadi efektif. Ini ada satu pendapat ya dari saksi sejarah Profesor John Sapei, mantan rektor ITB. Jadi NKRI itu tidak akan ada jika tidak ada negara Pasundan yang menggabungkan diri. Nah, dengan adanya Wiranata Kusuma sebagai tokoh PPBB, kemudian dia tokoh ketua Sedyo Mulyo juga, Asosiasi Bupati Hindia Belanda, dan dia menyerahkan negara Pasundan bergabung kembali ke Republik, maka yang lain pun menjadi lemah gitu, menjadi ikut lah pada akhirnya. Nah, ini tidak pernah dilihat gitu, niat baik Wiranata Kusuma untuk yang pertama kali menyerahkan, menggabungkan kembali negara Pasundan ke bagian Republik ini tidak pernah dilihat secara jernih. Begitu juga ketika beliau pertama kali menjadi wali negara, itu kan atas permintaan Soekarno. Teruslah ku akang wae cenah daripada ku antek-antek nikah kan begitu. Nah, ini juga tidak pernah diakui. Jadi apakah kemudian beliau layak menjadi pahlawan nasional? Kalau menurut saya sangat layak. Apalagi dengan tadi adanya Kongres Pangres Praja ya. Tapi kan sekarang ini sudah overload ya. Terlalu banyak pahlawan. Jadi yang penting itu narasinya. Mari kita bahas saja terus gitu. Kita jadikan pembahasan yang terus-menerus masuk ke dalam mata pelajaran sampai kemudian mata kuliah sejarah dan juga yang lain, sehingga ini menjadi pengetahuan yang luas. Mending kita bahas beliau tadi apa yang dijelaskan oleh Radian luar biasa. Ketemu semua simpul-simpulnya, ketemu semua, dan itu tidak perlu ditutup-tutupi, itu adalah faktanya. Nah, mending seperti itu. Diskusi semacam ini adalah bagian dari itu. Makanya saya senang ketika Rizky mewujudkan diskusi ini. Mending kita ini bahas ini saja. Bahwa nanti setelah menjadi bagian dari memori kolektif kita bersama, itu otomatis beliau sudah menjadi pahlawan di hati kita masing-masing. Begitu mungkin. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya. Nuhun, Kang. Mangga, Kang Agus mungkin ingin menambahkan? Begini ya, jadi kalau kaitan dengan pahlawan nasional ya, kebetulan saya ini aktif juga di provinsi ya sebagai anggota, bahkan pernah menjadi ketua tim pengkaji penilai gelar daerah, pahlawan daerah ya. Jadi itu salah satu lembaga yang dibentuk, yang dihasilkan oleh gubernur, yang
salah satu tupoksinya adalah pengajuan pahlawan. Ya, tahun ini kita mengajukan 2, yaitu Kiai Haji Anwar Musadad dari Garut dan Kiai Haji kakeknya Pak Gubernur ya, Kiai Haji Muhyiddin dari pesantren Pagelaran. Nah itu. Nah, jadi begini maksud saya. Pertama ya, pahlawan itu adalah sebagai sebuah keputusan politik, itu harus dipahami. Jadi ada syarat-syaratnya itu, nanti di pusat itu ada tim, di pusatnya ada ya TP2 di pusat ya. Ini ada para sejarawan juga di situ yang menyeleksi. Nah, jadi kembali tadi bahwa bisa saja kita mengajukan Wiranata Kusuma sebagai pahlawan. Ya. Nah, itu biasanya nanti diajukan oleh pemerintah. Nah, karena beliau berdomisili di Kota Bandung, nah yang mengajukan itu pemerintah Kota Bandung. Itu prosedurnya, ada prosedurnya. Jadi dari Kota Bandung, ya, atau bisa saja dari Kabupaten Bandung, karena beliau dulu orang di Kabupaten Bandung. Jadi 2. Nah, nanti diajukan, ya, nanti ada proses-prosesnya, ada seminar, diskusi, nanti diolah oleh PP2GD. Nah, nanti oleh gubernur diajukan. Nah, nanti diajukan ke pusat. Nah, jadi ke pusat nanti ada proses-proses lagi yang kemudian menjadi keputusan presiden. Gitu. Nah, silakan kalau forum ini mau mengajukan. Juga termasuk pengajuan itu dari pihak keluarga. Gitu. Dari pihak keluarga. Jadi pihak keluarga nanti bisa mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional. Jadi ada prosesnya itu. Ya, ada proses. Cuma nanti keputusannya keputusan politik gitu ya. Pahlawan sebagai sebuah keputusan politik. Nah, itu mengenai pengajuan gelar pahlawan ya, karena saya termasuk tim ya sampai sekarang dengan Ibu Prof Nina Lubis ya dan beberapa tokoh yang lain ya masuk di tim ini gitu. Itu kalau ingin diajukan sebagai pahlawan nasional. Nah, apakah nanti beliau lolos atau tidak itu tergantung tadi keputusan politik nanti dari pemerintah. Nah, kaitan kenapa tidak ada di dalam tadi pahlawan, yang kedua kenapa tidak ada penulisan di dalam sejarah nasional. Nah, kebetulan karena saya belajar tentang ilmu sejarah, belajar tentang historiografi, ya tentang penulisan sejarah, itu perkembangan penulisan sejarah. Jadi ada yang disebut dengan sejarah nasional. Ya, sejarah nasional itu sejarah yang ditulis atas dasar keputusan politik, terutama sejarah yang menjadi official history, ya sejarah formal. Sejarah formal ini biasanya dibuat oleh pemerintah dan ini ada di semua negara, ya. Jadi sejarah yang dibuat oleh versi pemerintah, sejarah nasional. Jadi sejarah yang ditulis oleh sebuah keputusan politik. Nah, biasanya di sini ada seleksi, gitu, mana yang masuk ke dalam kategori sejarah nasional. Misalkan contoh ya, Paguyuban Pasundan tidak terlalu banyak ditulis, tapi yang banyak ditulisnya Budi Utomo, gitu. Nah, itu sebagai contoh, ya. Walaupun ada. Kemudian tadi ya sebagai sebuah keputusan politik. Nah, ini biasanya sejarah seperti ini yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ada buku standarnya, ya, yang disebut dengan buku Sejarah Nasional Indonesia. Itu ada 10 jilid. Itu di situ. Jadi kalau ingin mengkaji tentang historiografi, ini memang ada di dalam kuliah di jurusan ilmu sejarah atau di pendidikan sejarah. Itu ya mengenai kenapa tidak ada. Jadi ada juga disebut dengan sejarah lokal. Sejarah lokal itu sejarah, bisa sejarah wilayah, bisa sejarah kabupaten, berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Ya, misalkan sejarah Kabupaten Bandung, ya, ini nih ada Pak Usep nih, ya, nih Pak Usep ini kandidat doktor ya di S3 Pendidikan Sejarah. Kebetulan saya promotornya, pembimbingnya. Nah, beliau itu menulis salah satunya adalah bagaimana fungsi sejarah Kabupaten Bandung di dalam pembelajaran sejarah. Nih, ada nih Pak Usep, sebulan lagi lah jadi dokter ya Pak Usep. Nih, mahasiswa S3 di UPI, saya promotornya. Gitu. Ya,
yang membimbing. Nah, itu ada juga sejarah Kabupaten Bandung, nah, sejarah lokal gitu. Jadi tokoh Winanta Kusuma ya bisa diangkat ke dalam sejarah lokal. Jadi kalau ingin dikenal minimal oleh masyarakat Jawa Barat harus masuk ke dalam sejarah lokal, di mana sejarah lokal itu diajarkan di sekolah-sekolah. Setahu saya baru Kabupaten Bandung ini ada sejarah tentang Kabupaten Bandung diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi kalau bicara mengenai sejarah tadi adalah tadi ya, bagaimana sejarah supaya bisa dikenal. Nah itu tadi itu ada sebuah keputusan politik, itu ya, ada sebuah politik oleh pemerintah itu ya, sehingga dia menjadi sebuah materi ajar. Situ ya, saya katakan tadi ini ada peluang untuk penulisan sejarah lokal. Nah itu ya mengenai kenapa tidak ada dan kenapa belum diajukan sebagai pahlawan nasional. Saya kira itu ya. Nuhun Kang. Ini ada pertanyaan tadi mengenai Ayang-Ayanggung, mungkin sudah dibahas di chat ya. Itu bukan untuk Winatakusuma 5. Setahu saya itu ditujukannya buat Muhammad Musa ya dari Garut. Kemudian mengenai pertanyaan dari Kang Hernadi Tanzil, bagaimana keturunan Winatakusuma 5? Apakah ada yang bisa yang menjadi tokoh daerah atau tokoh penting lainnya? Mungkin Kang Iip bisa menjawab karena Kang Iip banyak berhubungan dengan keluarga atau Radian ya, silakan. Ya, anak tertua beliau menjadi Bupati Bandung ya, tapi terselang satu. Jadi ayah Winatakusuma, kemudian oleh Bupati yang lain, kemudian oleh putranya Raden Male Winatakusuma. Ada. Selain itu ada lagi nggak Kang? Ada Letjen Ahmad Winatakusuma, itu tokoh di balik kepala stafnya Jenderal Soeharto ya, baik di Caduan maupun di Kostrad. Jadi itu kepala stafnya Soeharto. Kemudian di kepolisian cukup banyak ya, karena ini itu harus pembahasan tersendiri lah. Ya. Radian mungkin bisa menambahkan? Kita mengkapanginya celana cokot kucingnya. Kasup dia cuma. Ya, Radian, silakan. Mengenai keturunan Winatakusuma 5 yang menjadi tokoh. Oke. Mic-nya belum nyala ya? Saya kurang lebih sama kayak jawaban saya kayak Kak Iip. Yang pertama ada Male Winatakusuma yang kemudian hari akan menjadi bupati atau wali kota Bandung, saya lupa. Kemudian putra beliau yang lain yang aktif di TNI seperti yang Bapak Iip telah sampaikan. Itu aja sih yang saya tahu. Terus dari Teh Nunung, bagaimana pengaruh SNOK terhadap lingkungan Menak Pasundan terhadap pergerakan rakyat Pasundan, tentang pandangan rakyat mungkin ya terhadap Belanda. Jadi apakah ada pengaruh SNOK terhadap lingkaran Menak ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kalau pengaruh, saya nggak begitu melihat sesuatu yang sangat menonjol gitu ya. Cuman memang keluarga-keluarga Menak Sunda yang bertemu dengan SNOK rata-rata menyekolahkan anak-anaknya masuk sekolah barat gitu. Bahkan ada bupati di Priangan Timur yang bahkan sampai sudah berani gitu menyekolahkan anak perempuannya ke sekolah barat. Nah, terkait kepada pergerakan rakyat, saya kira saya belum nemu pengaruhnya. Cuman yang pasti kita lihat, kita ngambil tiga muridnya yang paling terkenal lagi ya, Winatakusuma, Ahmad Jayadiningrat, dan Husein Jayadiningrat. Winatakusuma terhadap pergerakan rakyat seperti SI sangat mendukung. Kemudian Ahmad Jayadiningrat, Bupati
Bupati Serang juga mendukung. Di berbagai artikel seperti di Tirto dijelaskan bagaimana dia mendukung PSI. Bahkan adik-adik dari Ahmad Jayadiningrat ada yang aktif kemudian di Sarekat Islam. Malah bahkan ada juga keluarga Jayadiningrat yang aktif di Masyumi pada konstituen. Gitu. Jadi saya tidak menemukan pengaruh yang menonjol gitu. Malah mereka ya tiga orang itu, atau yang bisa lebih tepat Wiranata Kusumah dan keluarga Jayadiningrat semuanya hampir pro dengan pergerakan rakyat. Oke. Ya. Ini ada dari Rahayu Permana ke Dr. Agus Mulyana. Untuk mengenalkan tokoh lokal seperti Wirata Kusuma V, apakah harus ada kekhususan kurikulum lokal di sekolah yang nantinya menguatkan nilai-nilai tokoh lokal? Karena sangat penting untuk mengenalkan tokoh lokal untuk dikenali generasi muda khususnya di daerah tersebut. Ya. Assalamualaikum Pak Permana. Ini juga sama, ini Pak Dokter ini bimbingan saya dulu waktu S3 ya. S3 di UPI ya, dokter juga beliau. Nah, jadi begini ya, jadi kalau kembali tadi saya katakan, kalau seorang tokoh ingin menjadi atau dikenal secara historis ya, katakanlah diajarkan di sekolah gitu kan. Nah, itu tergantung kepada keputusan pemerintah daerah gitu. Ya, terutama di kabupaten kota ya. Nah, itu di situ. Jadi itu bisa ada yang sebut dengan kalau di dalam struktur kurikulum di sekolah itu ada yang sebut dengan muatan lokal, mulok gitu ya. Nah, mulok ini bisa diisi dengan sejarah lokal gitu. Tetapi itu harus ditetapkan oleh keputusan pemerintah. Ya, di sini mungkin pergub ya, pergub atau perbub ya, peraturan bupati ya, peraturan wali kota. Nah, jadi kalau peraturan bupati wali kota menetapkan sejarah lokal menjadi muatan lokal, diajarkan di sekolah-sekolah, nah itu akan mudah. Nah, itu di situ. Jadi akan sangat di situ. Ya, jadi apakah kita kalau ingin menjadi sebuah komunitas sejarah mengusulkan ini, saya kira bisa gitu. Hanya persoalan diterima atau tidaknya tergantung pada pemerintah kabupaten gitu atau kota. Nah, itu di situ ada juga DPR ya, DPRD. Itu saja gitu. Jadi persoalannya tergantung kepada keputusan politik. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah dari yang Kang Yudi Hamzah, apakah ada kebiasaan atau kegiatan dari Wirata Kusuma V yang masih dilakukan oleh masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya? Nah, ini saya jawab ya, Rizky. Ya, mangga. Salah satu ini yang juga belum banyak diketahui ya. Ini saya juga diingatkan oleh Pak Abe Kusuma ya, sejarawan senior. Salah satu yang menjadi pencapaian Wiranata Kusuma sebagai Bupati Bandung adalah rintisan Baitul Mal. Jadi beliau adalah bupati pertama yang merintis Baitul Mal. Jadi memang pada akhir tahun 30-an, 37 sampai 40 itu beliau membuat Islam Study Club. Itu di Bandung waktu itu sangat hidup. Ada Kiai Isa Ansari, kemudian ada Hasan, kemudian dan yang lain-lain ya, dari berbagai kelompok. Nah, Wiranata sebagai bupati, kemudian Wiranata Kusuma melakukan satu uji coba membuat konsep Baitul Mal. Itu dengan yang sekarang mungkin masih ya sisa-sisanya, itu bias perelek. Itu di setiap rumah dipakai wadah bambu itu kalau dulu ya, disimpan di depan rumah, kemudian tidak ada yang mengambil. Nah, konsepnya setiap ini belum ada tonari gumi zaman Jepang ya. Jadi ini masih zaman Hindia Belanda, tahun akhir menjelang tahun 40 ya, 38, setiap tahun 38. Ini setiap 40 kakak itu ada satu pemimpin. Istilahnya memang sudah istilah Arab ya, namanya rois gitu. Nah, si rois ini bertanggung jawab kepada 40 kakak ini. Apakah ada yang kelaparan, ada yang tidak punya baju,
ada yang belum bisa baca gitu. Ini waktu itu sudah berjalan semacam itu. Nah, sehingga ini bisa sebetulnya konsepnya seperti RT atau RW ya, kalau kemudian kita mengadopsinya dari Jepang. Tapi itu sudah dilakukan di Kabupaten Bandung. Jadi sampai saat itu kalau tidak salah jumlahnya itu lebih dari 3.000 rois ya di seluruh Kabupaten Bandung. Kan luas ya Kabupaten Bandung itu. Kalau sekarang kan udah dipecah-pecah menjadi 5 ya. Dulu kan sampai ke sana, ke ujung, ke Rongga sana masih Kabupaten Bandung. Nah, dan ini berhasil. Bukti keberhasilannya adalah ketika masuk masa Jepang, ini diadopsi untuk diperluas di seluruh Jawa. Maka kemudian Baitul Malnya itu dipimpin oleh Pak Syafei. Ini kemudian menjadi percontohan, lalu ingin diterapkan secara nasional. Nah, tetapi ya ini kadang di kita ini sesuatu yang sebetulnya cocok di satu tempat itu belum tentu cocok di tempat lain. Tapi kan model di kita ini generalisasi modelnya itu. Wah, ini Bandung bagus, coba dipakai di semua. Nah, akhirnya malah gagal semua kan. Di Bandungnya kemudian juga berhenti, di tempat lain juga tidak sempat berjalan dengan baik. Tapi uji coba selama di Bandung selama 3 tahun itu berhasil. Jadi menjawab tadi Yudi ya, kawan saya di rumah baca buku Sunda ini, Kak Yudi. Dia sepelek ya, kalau masih ada itu ada peninggalan pada masa Bupati Wiranata Kusuma sebagai uji cobanya untuk mewujudkan Baitul Mal. Terima kasih. Oke, ini karena waktunya sudah hampir habis, jadi pertanyaan terakhir sekalian closing statement mungkin ya. Ini atau dari keluarga mungkin ada yang ingin menambahkan? Di sini ada Kang Raden Hari ya, mungkin bisa mengisahkan sesuatu mengenai sang kakek. Ya. Apa bisa nggak? Oke, kalau enggak mungkin langsung aja closing statement ya. Jadi ini ada yang mengusulkan supaya biografi Metakusuma Lima ini jadi buat sebuah buku yang komprehensif, dan karena pemikiran beliau juga cukup menarik untuk menyejarkan Menak dan Somah ya, apakah dipengaruhi oleh Syarifah Nawawi istri ketiga. Nah, jadi mungkin nanti bukunya selain biografi juga memuat pemikiran beliau ya yang belum tergali ya. Saya silakan kepada seluruh narasumber dari Kang Ip dulu mungkin untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti diskusi pada malam ini. Semoga kita bisa memulai tradisi baik ini, membahas pahlawan-pahlawan lokal kita. Apakah nanti kemudian kita ajukan ke nasional, ya semua punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi bagi saya yang penting adalah bagaimana si tokoh ini dipahami pemikirannya, dan juga kalau memang ada yang bagus dari apa yang sudah beliau coba, atau seperti yang dilakukan Wiranata Kusuma misalnya dalam uji coba Baitul Mal, itu tidak perlu studi ke Mesir ya. Ini ternyata di Kabupaten Bandung zaman dulu sudah ada ini dan berhasil itu. Jadi menggabungkan antara konsep Islam dan konsep masyarakat Sunda, Bias Pelelek itu, dan itu berhasil. Bahkan sebetulnya sebelum Jepang datang waktu itu sudah mulai masuk memikirkan akan menjadikan modal usaha. Jadi pertama waktu itu sudah semua bisa makan, semua punya pakaian, dan mulai akan dijadikan sebagai modal usaha. Tapi kemudian Jepang datang dan semua ya semua tahulah menjadi bubar semua. Jadi mari kita bahas tokoh Kamemut kita masing-masing, kita angkat, kita diskusikan sama-sama supaya ini menjadi kontra narasi lah, supaya jangan tokoh-tokoh tertentu saja yang kita bahas. Seolah-olah Indonesia ini hanya diperjuangkan oleh 1-2 orang. Indonesia ini jasa banyak pihak, banyak kelompok, banyak tokoh, dan itu yang harus kita angkat terus. Apa jasa-jasa mereka,
terhadap bangsa, negara, dan kampung halamannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Silakan ke Pak Dr. Agus. Ada closing statement mungkin? Ya, terima kasih. Pertama, Wiranata Kusuma ini adalah tokoh nasional ya, yang juga berbasis kelokalan, ya, itu di situ. Jadi orang Sunda yang memang sudah bisa bermain di tingkat nasional dan mempengaruhi ya, atau punya pengaruh di tingkat nasional. Kemudian dia punya keberanian secara politis, misalkan tadi sudah saya sampaikan, dia terlibat di dalam negara Pasundan, ya, artinya ini adalah sebagai sebuah keberanian ya politik ya secara nasional. Itu. Nah, tinggal buat kita, adakah sekarang elit-elit Sunda yang punya pengaruh secara nasional? Apa buktinya? Tadi dia diangkat oleh Soekarno menjadi salah seorang menteri. Nah, itu kan betapa pengaruhnya cukup kuat di situ. Nah, sehingga saya kira ini ya layaklah kalau ada memang dari pihak keluarga untuk mengajukan sebagai pahlawan. Ya, yang kedua memang harus diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya di Jawa Barat, ya, sebagai tokoh sejarah yang punya peranan yang sangat penting. Jadi dia adalah birokratis yang nasionalis. Saya kira itu. Ya, hatur nuhun Pak Dokter. Silakan Radian. Jadi closing statement saya, Wiranata Kusuma ini tokoh yang unik, menarik, dan seharusnya menurut saya mungkin agak berlebihan begitu ya, seperti Soekarno dan Hatta gitu. Nggak bakal habis-habis kalau untuk dibahas. Sebagai contoh tentang komitmennya kepada kesenian, ada tembang Cianjuran. Kemudian bagaimana beliau mendukung pementasan Tony Lutung Kasarung di Bandung. Dari sisi religiusitasnya, bagaimana beliau mengarang riwayat Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut-sebut sebagai Sirah Nabawiyah Nusantara. Kemudian belum lagi perjalanan hajinya yang dibukukan, yang pernah dibukukan. Di beberapa akademisi disebut bahwa kisah perjalanan hajinya itu merupakan kisah perjalanan haji orang Melayu pertama yang secara komprehensif menggambarkan bagaimana situasi dan suasana haji, khususnya zaman waktu itu Syarif Hussein ya, dari kerajaan Hashimite. Nah, tapi memang sayangnya petualangan beliau, jasa-jasa beliau banyak tertutup karena orang yang menurut saya, yang saya nilai tidak bisa membedakan antara negara Pasundan satu yang mana didirikan oleh Nusa Surya Kartalegawa dan juga negara Pasundan yang kedua yang mana Wiranata Kusuma menjabat sebagai wali negaranya. Kebanyakan orang menganggap bahwa negara Pasundan ya satu dan semua yang terlibat di negara Pasundan adalah pemberontak. Mungkin itu yang menjadi penghalang, kenapa menjadi penghalang beliau jarang disebut, gitu, jarang didiskusikan. Saya berharap ke depan akan banyak diskusi seperti ini lagi, diskusi tentang karir beliau, hidup beliau, kemudian juga komitmen beliau kepada kesenian, kepada religiusitas, dan lain-lain. Saya berharap nama Wiranata Kusuma di buku sejarah sekolah bukan cuma nampang sebagai wali negara Pasundan aja, tapi juga ada narasinya tersendiri. Gitu Bang Rizky. Oke, hatur nuhun buat semua pemateri narasumber. Saya yakin semua narasumber ini orang sibuk semua dan sudah bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita adalah suatu amalan ya. Insya Allah akan dibalas sebanyak-banyaknya oleh Allah ya.
Oke, hatur nuhun juga buat peserta yang sudah hadir hari ini. Saya yakin pemaparan atau diskusinya masih banyak yang menggantung ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Hatur nuhun buat semuanya. Kita sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun, Kang Iip, wabarakatuh. Kurator sama Ya, Radian. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.